Lo pernah gak sih kepikiran di balik tembok-tembok rumah yang kelihatannya normal atau di basement mall yang sepi, ada sekelompok orang yang lagi ngelakuin sesuatu yang gak masuk di akal sehat kita. Gua ngomongin soal ritual tengah malam, lilin merah yang baunya anyir, sampai klaim soal pengorbanan nyawa cuma demi dapat kekuatan yang gak kelihatan. Banyak yang bilang ini cuma dongeng Hollywood, buat nakut-nakutin kita doang. Tapi kalau lo tarik sejarah ke tahun 80-an, dunia itu pernah kena paranoid massal yang namanya satanic panic. Orang-orang beneran histeris, mereka yakin ada jaringan gelap yang lagi ngincer anak-anak mereka buat ritual. Nah, di sini kita bakal preteli satu-satu. Apa bedanya orang yang cuma pakai simbol bintang terbalik buat gaya-gayaan sama mereka yang beneran sakit dan ngelakuin tindakan brutal pakai kedok satanisme? Gue punya data soal kasus-kasus hukum yang beneran kejadian, bukan cuma katanya di podcast-podcast viral. Siapin kopi lo karena apa yang bakal gue bahas dan ceritain ini bakal bikin hidup lo mikir dua kali pas dengar berita soal aliran-aliran gelap di sekitar kita. Kita mulai dari era 80-an di Amerika. Ini gila sih, zaman itu tiba-tiba muncul ketakutan kolektif di mana-mana. Guru sekolah, pengasuh bayi, sampai band metal dituduh jadi antek pemuja setan. Banyak orang gak bersalah dan akhirnya masuk penjara gara-gara kesaksian palsu yang lahir dari rasa takut doang. Di sini lo harus lihat bedanya. Ada kelompok kayak Cross of Satannya Anton LaVey. Lo tahu nggak? Mereka itu sebenarnya nggak percaya setan beneran. Mereka itu ateis yang pakai simbol setan cuma buat memberontak sama aturan yang ada. Tapi masalahnya di luar sana ada juga kelompok liar yang beneran ngerasa mereka punya kuasa kalau ngelakuin hal-hal ekstrim. Contoh paling gila itu kasus Adolfo Coshanjo di Meksiko. Ini bukan mitos, ini ada di arsip kepolisian. Dia ini pimpinan sekte yang beneran ngorbanin orang karena dia yakin itu bakal bikin bisnis haramnya aman dan gak kesentuh hukum. Bayangin kepercayaan gelap ketemu sama gangguan jiwa dan rakus harta, hasilnya brutal banget. Terus bagaimana dengan yang di Indonesia? Pasti lo sering dengar soal gereja setan di basement mall atau sekolah-sekolah elit tertentu. Banyak yang tanya juga, itu beneran ada apa enggak sih? Kalau kita lihat secara hukum, banyak klaim itu yang sudah dibuktikan kebenarannya dan seringnya cuma jadi hoaks yang sengaja disebar biar viral. Tapi pengakuan-pengakuan dari orang yang ngaku mantan anggota itu selalu bikin perdebatan panas. Kita harus lihat ini secara jernih. Apakah itu beneran ritual spiritual atau cuma cara licik sekelompok orang buat nyuci otak orang lain demi kepentingan pribadi? Manusia itu emang aneh, kita secara alami tertarik sama hal yang misterius dan dilarang. Kelompok-kelompok kayak gini biasanya nyari celah di orang-orang yang lagi ngerasa kesepian atau nggak punya pegangan hidup. Mereka dikasih komunitas, dikasih rasa spesial karena tahu rahasia yang orang lain nggak tahu. Padahal ujung-ujungnya seringkali ini cuma soal manipulasi. Seringkali setan yang paling nyata itu bukan yang digambarin punya tanduk atau muncul di tengah ritual malam, tapi manusia yang tega ngancurin hidup orang lain pakai kedok keyakinan. Itu yang menurut gue jauh lebih ngeri daripada semua urban legend yang kita dengar. Jadi satanisme itu wajahnya banyak. Ada yang cuma buat cari sensasi, ada yang cuma buat ideologi, tapi ada juga yang beneran isinya kriminalitas murni. Poinnya adalah jangan gampang ketelan sama info-info yang gak jelas sumbernya, cuma karena kedengerannya wah atau nakutin. Gua ceritain ini biar kita nggak lupa kalau fenomena kayak gini bakalan terus ada. Cuma ganti kulit doang. Tetap pakai logika lo, jangan gampang percaya sama janji instan yang ditawarin lewat cara-cara aneh. Sekarang giliran lo, menurut lo ritual-ritual kayak gini beneran masih ada di sekitar kita secara diam-diam atau ini cuma strategi orang biar kontennya laku doang? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar, gue pengen tahu sudut pandang lo. Jangan lupa klik like kalau lo suka pembahasan kayak gini. Gue cabut dulu, stay sharp.